apabila tiba bencana di muka bumi, maka orang bertakwa, orang beriman memandang bencana yang turun itu karma dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini kita sama-sama hadir kembali menjadi tamu Allah. Kemudian salat berkabarkan salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Ta'ala pada malam kini kita kembali sama-sama untuk mengaji dalam artian untuk membersihkan jiwa kita, memberikan makan rohani awak. Karena sering ambo katakan Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu kita beri makan mak pak. Ada dua perkara yang perlu kita beri makan dalam kehidupan kita. Yang itu harus adil. Apa tujuannya? Supaya seimbang kehidupan kita. Apa dua macam itu? Yang pertama jasmani kita, badan. Itu kita beri makan paling kurang 3 kali sehari. Itu makan. Yang jajanan lebih boleh, bertambah pula boleh. Yang mana mokok, yang mana ngopi, mantep, tambah pula boleh. Itu untuk jasmani kita. Makanya orang yang makan, yang memiliki kebutuhan jasmani, insya-Allah makanya akan kuat. Yang kedua rohani. Jadi pertama jasmani, kedua rohani. Rohani ko contoh malam kini lah ya bunda. Kita beri makan rohani kita dengan pengajian contoh kini. Kita bayar makan rohani kita dengan wirid contoh kini. Kenapa disebut contoh itu? Karena kalau socik je kita bayar makannya tidak seimbang, jalan timpang. Maka perlu kita bayar makan dua, jasmani dan rohani kita. Supaya apa? Supaya hidup awak, hidup kita ke Bapak Ibu sekalian, hidup dalam keberkahan dan dokek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, bertitik tolak kita dari ayat yang membacakan tadi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan mencaikan jalan keluar setiap masalah dihadapi. Jadi apa je masalah kita hadapi sama mak papa ya bunda, insyaallah akan ada solusi terbaik oleh Allah kepada kita. Apa je masalah, apa je problema yang kita rasakan, yang kita alami, ada jalan keluar Allah Taala kepada awak. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, tentu kita syaratnya beribadah cakap atau bertakwa kepada Allah. Yang kini kita punya masalah. Apa masalah kita? Masalah yang godang bono yang kita rasakan kini kita ditimpa oleh suatu bencana besar. Disebut besar kerana lama. Lah 7 bulan kita dalam suasana, dalam keadaan ditimpa oleh bencana atau musibah cakap. Disebut namanya COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? Kerana terjadi 2019 akhir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah dalam kehidupan kita. Maka untuk mengikuti masalah itu, Allah Taala menyebut dalam Quran cakap. Allah Taala menyebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mencari jalan keluar setiap masalah. Bertakwa apa makna? Bertakwa itu makna mama papa imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi.
Imtisal awamirillah wa tinabu nawahihi. Kita patuhi perintah Allah Ta'ala, kita patuhi perintah Allah Ta'ala, dan kita tinggalkan larangan Allah. Itu makna bertakwa. Jadi kalau kita ikuti jalur jalur yang Allah tetapkan kepada awak, Allah kita ikuti apa yang disebut di Quran dan hadis, insya-Allah maka kita akan selamat. Maka setiap masalah yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, ada solusi, ada jalan qalu, ada jalan keluar terbaik oleh Allah untuk mengatasi itu. Nah, makanya kini kan Bapak Ibu sekalian, ada dua jalan di kita untuk menempuh itu. Apa dua jalan yang kini dilakukan? Yang pertama disebut protokol kesehatan. Itu jalan pertama, itu dunia tu. Yang jalan kedua, ikuti akhirat. Dia tidak bisa suci jadi Bapak Ibu. Wah, ikuti protokol kesehatan, alhamdulillah lawak jalani dengan baik. Tapi akhirat cakap tidak kita kau jodoh. Ikut tidak sesuai ke dah. Tidak abu sejalan, nyoba angkor sejalan. Dunia akhirat sejalan. Di sisi dunia, okey, alhamdulillah kita telah mengikuti peraturan macam itu. Yang kini akhirat lah. Apa? Yaitu beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat di kita Bapak Ibu sekalian, Imam Utsman bin Affan atau sahabat Rasulullah Utsman bin Affan mengatakan, tanda orang bertakwa itu salah satunya apabila tiba bencana di muka bumi, maka orang bertakwa akan memandang itu karmah dari Allah. Apabila tiba bencana di muka bumi, maka orang bertakwa, orang beriman memandang bencana yang turun itu karma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu karma Allah bagi mukmin, tentu takut kita, takut awak. Nah, takut kita kalau Ta'ala dengan takut kita kepada binatang kan tak sama dah Bapak Ibu. Kan tak sama dah mak. Takut kita kalau Ta'ala dan takut kita kepada binatang itu tak sama. Takut kita kalau ke binatang, contoh kita takut berumur ke gajah. Itu jika kita doketi gajah, dipijak awak dia kor. Jika doketi gajah, takut kita ke imau, jika doketi imau, dipijak kita nanti, dimakan awaknya. Jadi cenderung apa maknanya? Takut kita ke harimau tadi dan takut kita ke gajah, jauhi. Jauhi gajah tu. Jauhi harimau cakap. Jika doketi je. Itu kalau takut kita kepada makhluk. Dan takut kita kepada Ta'ala berbeda Bapak Ibu sekalian. Maka takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan malah menjauhi, justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, yang ikokola kini masalah kita tengok Bapak Ibu sekalian. Yang ikokola yang banyak permasalahan kini, yang mana awak masih jauh dari agama Allah Ta'ala. Yang saciklah kita lakukan. Yang untuk akhirat Allah sembrono boleh. Para iko yang utama mana nanti? Iko yang utama mana? Maka mari sama-sama kita. Yang lu solat, ayo solat. Solat. Ambo sama mak papa suatu ketika dulu waktu ambo ke Jakarta. Waktu itu masih kuliah Bapak Ibu sekalian. Kebetulan pakai bus dari Pekanbaru ke Jakarta. Di samping ambo ada jemaah tablik. Ambo bertanya kepada beliau, Ustaz, kenapa negara kita kau syarat dengan bencana? Syarat dengan bencana. Apa makna syarat bencana? Alu sudah suci, tiba pula suci. Alu selesai paling suci kau le, pemerintah maupun tiba pula bau. Padahal negara kita Muslim terbesar, diakui di dunia internasional. Penduduk Islam terbesar 85% kita Bapak Ibu. 50% orang lain tu nya. 85% tu kita umat Islam. Bayangkan besar kita. Tapi kok bencana banyak. Apa jawaban beliau pada waktu pada ambo? Jawaban beliau singkat ajanya. Kita tidak solat bodoh. Awak belum solat katanya. Itu jawaban beliau pada waktu itu. Kita belum solat katanya. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa awak tengok iyo juga. Apa sebab? Banyak kita yang belum solat. Jangan jauh-jauh kita dulu lah. Yang satu atuk dengan awak aja. Yang satu rumah dengan awak aja. Masih banyak lo solat. Masih banyak lo solat Pak. Tidak usah kita sobik orang lain dan tersinggung bang yang ke awak.
Nggak usah kita baca online. Orang satu atuk dengan awak, satu rumah dengan awak je bau. Masih banyak yang solatnya bila terkonang aja nyoh. Bolong-bolong masa awak kini. Bila terkonang atau musiman. Nah kata balik ikutlah penyebab salah satu je. Karena awak alun solat. Padahal solat tu tiang agama. Kunci setiap kebaikan. As-salatu imaduddin. As-salatu miftahu kullu khair. Kata Rasulullah. Solat kau tiang agamanya Nabi. Bati pondasi. Iko masaji ama-ama apa-apa ayah bunda. Tidak akan bisa togak berdiri cina kau megahnya. Kalau tidak ada pondasi mak pak. Tidak bisa cina kau ancak masaji kita. Bisa bata di otok sampai kate. Dipalut dengan simin. Bisa sampai kate ditutup dengan atok. Iko tidak ada pondasi. Cuba kalau pondasi tidak adanya. Tidak bisa. Tidak bisa dah pak. Pondasi agama tu solat. Pondasi agama tu solat. Makanya kini banyak kita. Awak yang alun solat. Banyak keluarga kita yang alun solat. Ada yang solat musim-musiman bau. Ada yang solat bila terkonang dia solat. Ada yang solat dek takut dan sebagainya. Nah, ikut tak mau jadi dek kata Bapak Ibu sekalian kau cakap ikut dah. Ada mengkonya, mari sama-sama kita berdakwah. Setiap kita berdakwah, setiap awak berdakwah. Mana dasar hadis Rasul mengatakan? Hadis singkit. Pendek hadis konya. Ambo yakin sama mak papa yang mudah paham ngerti hadis ko sesodo konya. Apanya Rasulullah? Balliu anni walau ayah. Balliu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Nah, kan pendek hadisnya. Setiap kita lah mengetahui ayah bunda. Setiap kita lah mengetahui kita. Maka sampaikan dek kita. Ayo kita ajak. Ayo sama-sama kita. Ayo sama-sama kita syiarkan agama Allah Ta'ala. Apabila kita lah sama-sama kita berdakwah lah saling ajak kita. Keluarga kita ajak. Dusana awak kita ajak. Seluruhlah kita ajak. InsyaAllah. Yakin kita Bapak Ibu sekalian. Negeri kita kau akan aman. Dunia kau akan aman. Ingat dah mama papa ayah bunda. Bencana tiba ndak tiba macam itu je kau dah. Bencana datang ndak datang macam itu aja kau dah. Diundang. Ada penyebab. Cuba tengok dah awak. Dunia kini. Macam apa kini. Cuba kita perhatikan. Wak nilai secara jujur. Contoh apa kondisi alam akhir zaman kini ke mama apa-apa. Jujur kita menilai. Jujur awak menilai. Coba tengok contoh apa. Padahal Al-Quran menyampaikan. Ya ayyuhallazina amanu. Udkhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang beriman, dipanggil kita beriman. Awak orang beriman dipanggil Allah Ta'ala. Kita diimbau Allah Ta'ala, Bapak Ibu Ayah Bunda. Awak diimbau Allah Ta'ala. Hai orang beriman, kata Allah. Berarti kita mak pak. InsyaAllah kita beriman, Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Yang untuk sebagai pencerahan-pencerahan kepada awak sama-sama. Supaya kita selalu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat kita. Maka sebesar apapun kesalahan kekhilapan kita Bapak Ibu, kalau kita taubat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan takut puluh awak leh. Diampuni Allah Ta'ala taubat kita. Selagi kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu saja mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat kita sama-sama dan bisa kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi awak sama-sama untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini menuju kehidupan akhirat nanti yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.